Oke, selanjutnya kita membahas tentang learning object yang kedua, yaitu membuat perhitungan dan menyiapkan entry eliminasi untuk konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sebagian ketika terdapat diferensial positif yang kompleks gitu. Nah, di mana soal yang pertama yaitu Pepper Inc., sebuah perusahaan dengan tahun pelaporan kalender, mengakuisisi 80% saham biasa Salt Inc. yang beredar dengan harga 354.000 pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Ketika nilai wajar aset bersih Salt adalah 422.500. Nah, data berikut merangkum beberapa perhitungan nilai wajar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah elemen nilai buku atau big value element, yaitu saham biasanya itu senilai 130.000, laba ditahannya itu 117.000, dan inventory-nya itu 6.500, land-nya itu 39.000, equipment itu 85.000, 52.000 itu untuk covenant, dan goodwill element itu 26.000. Nah, di mana teman-teman harus memperhatikan juga life remaining-nya. Nah, masa periode yang dimiliki oleh perusahaan ini. Contohnya nih inventory gitu kan, berarti life remaining-nya itu 2 months, itu berarti 2 bulan. Nah, tanah itu undefinite, tidak ada penyusutan, tidak ada batasnya. Equipment itu peralatan, equipment peralatan ya, yaitu selama 10 tahun, dan covenant not to compete itu selama 4 tahun, dan goodwill itu undefinite. Nah, di mana saham biasa ditambah laba ditahan, ditambah inventory, tambah land, equipment, covenant, tambah goodwill itu jumlahnya itu sebanyak 442.500. Nah, teman-teman bisa lihat juga 442.500 itu berasal dari 130.000 ditambah 117.000 dikurang 6.500 ditambah 39.000 tambah 85.000 tambah 52.000 dan tambah 26.000, yaitu senilai 442.500. Nah, teman-teman mungkin nanti pada soalnya juga ditampilkan seperti ini gitu kan. Ada balance sheet, yaitu neraca yang terletak pada paper ataupun salt. Nah, teman-teman harus memperhatikan juga uh, yang mana induk, yang mana juga anak gitu kan. Dimana bagaimana sih cara melihat anak dan induknya itu gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Paper Inc., sebuah perusahaan dengan tahun pelaporan kalender, mengakuisisi 80% saham biasa Salt. Berarti di sini Paper adalah induk karena dia mengakuisisi 80% saham biasanya Salt. Nah, jadi teman-teman harus bisa memperhatikan dulu paper itu apa dan salt itu apa gitu kan pada uh, laporan keuangannya nanti atau kertas kerjanya agar teman-teman bisa menghitungnya dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada cash-nya itu 127.000 di bagian cash paper dan saldo-nya itu 26.000. Nah, di mana yang pertama, siapkan analisis akun investasi hingga 31 Desember tahun 2008. Nah, ada 4 pertanyaan. Jadi, saya berikan tips ini buat teman-teman. Bagaimana sih, Bang, untuk mengerjakan kertas kerja konsolidasi gitu kan? Nah, teman-teman harus menguasai dulu yang namanya pemahaman pada nilai buku, terus pemahaman pada excess value, dan juga pada pemahaman jurnal-jurnal eliminasi ataupun jurnal reklasifikasi. Nah, di sini teman-teman melihat dulu pada grup exercise yang pertama, yaitu solution. Nah, yang ini adalah book value calculation, itu adalah perhitungan nilai buku atau kalkulasi nilai buku. Nah, apabila soal yang ditanyakan adalah nilai buku, berarti teman-teman harus menjawabnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada di sini NCI 20% share of the value, paper 80% share of the value, salt equity account, common stock, dan return earning. Nah, sebenarnya common stock itu yaitu saham biasa dan return earning adalah laba ditahan. Nah, common stock itu teman-teman bisa lihatnya di laporan saltnya. Nah, di sini common stock-nya itu 130.000 dan return earning-nya 117.000. Jadi, apabila yang ditanyakan adalah nilai buku, teman-teman tinggal masukkan nilai 130.000 ditambah dengan 117.000 menghasilkan 247.000 itu. Nah, untuk nilai hasil 197.600 dengan 49.400 itu nilainya itu didapatkan dari
247.000 dikalikan 80%. Jadi 130 ditambah 117 ini dulu dijumlahkan bagian ini. Nah, setelah teman-teman bagikan, di mana soalnya kan paper itu mengakuisisi 80%. Berarti 247.000 dikalikan 80% sama dengan 197.600. Nah, NCI-nya 20% itu didapatkan dari 130 tambah 117, berarti 247.000, menghasilkan 49.400. Nah, ini udah di boldkan untuk eh, angka-angka yang nanti akan dimasukkan pada kertas kerja. Nah, teman-teman harus memperhatikan juga nilai bukunya udah benar atau belum. Jadi, selanjutnya itu jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini teman-teman didapatkan dari hasil perhitungan nilai bukunya. Di mana common stock ini, yaitu saham biasa, common stock itu 130.000 didapat dari ini. Retained earning atau laba ditahan yaitu 117.000 didapatkan juga dari nilai bukunya. 197.600 didapatkan dari akuisisi paper, yaitu induknya, ya kan? Nah, 49.400 itu didapatkan dari NCI selama banyak 20%-nya. Nah, selanjutnya kita udah menghitung nilai buku dan nilai jurnal eliminasinya. Sekarang kita berlanjut pada kalkulasi excess value-nya. Nah, pada nilai excess value ini teman-teman juga melihat di sini ada 3 komponen yang penting, ada excess value, ada excess value reclassification, dan the accumulation depreciation elimination entry, atau yang kita sebutkan dengan jurnal opsional gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada yang kiri ini ada NCI 20% masih sama, yaitu NCI-nya itu papernya 80% dan bagian kanan ini yang berbeda dengan nilai bukunya. Nah, di sini ada self equity dan di sini ada sold under or over valuation of net asset. Nah, di mana sold under or over valuation of net asset ini ada beberapa komponen yaitu inventory, land, equipment, governance, dan goodwill. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan gitu kan, harus memperhatikan nominalnya. Nah, gitu. Nah, 26.000 itu pada goodwill ya kan. Nah, 26.000 itu teman-teman dapatkan dari hasil kertas kerja pada awalnya. Di sini 26.000 eh, yang ini yang soalnya. Nah, di mana kan kita lihat goodwill ini 26.000. Nah, inventory atau persediaan itu 6.500. Nah, land-nya itu 39.000, equipment atau yang kita sebut dengan peralatan 85.000 dan izin covenant 52.000. Nah, disinilah nilai yang ini kita masukkan ke nilai jurnal excess value. Nah, kita dapatkan 26.000, gabungan 52.000, kita masukkan. Nah, di sini teman-teman harus mengkalkulasikannya antara goodwill ditambah governance ditambah equipment tambah land tambah inventory. Nah, teman-teman di sini mengkalkulasikan 26.000 ditambah 52.000 ditambah 85.000 ditambah 39.000 dan dikurangi 6.500. Nah, hasilnya itu dikalikanlah 80% menghasilkan 156.400. Nah, mungkin sekarang teman-teman bingung gitu kan dapat kok harus kenapa gitu kan harus dikalikan 80% gitu kan. Nah, teman-teman harus memahami soalnya terlebih dahulu bahwa paper itu mengakuisisi salt itu kan sebanyak 80% nih. Nah, seandainya pada soal yang diberikan gitu kan pengakuisisiannya itu 90%, maka NCI-nya itu 10%. Nah, gitu. Jadi, teman-teman harus mengkalkulasikan goodwill, covenant, equipment, lain itu selanjutnya dikurangi inventory. Nah, didapatkanlah jumlahnya dikalikan 80%. Nah, kita hitung sama-sama 26.000 ditambah 52 ditambah 85 tambah 39 dikurangi 6,5. Nah, hasilnya sama dengan 195.500. Nah, 195.500 ini adalah jumlah sold under or over valuation net asset. Jadi net asset, aset bersih yang ada pada sold itu gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah aset bersih yang ada pada anak perusahaan. Nah, di sini 195.500 ini teman-teman kalkulasikan dengan
80% dikali 0,8 menghasilkanlah 156.400. Nah, itu juga 39.100 itu didapatkan dari 195.500 hasil perjumlahan ini dikali dengan 20%. Nah, selanjutnya kita pada jurnal reklasifikasi. Nah, jurnal reklasifikasi excess value ini, teman-teman harus masukkan saja hasil dari excess value calculation ini, di mana pada bagian debit itu ada tanah, itu land itu tanah, building and equipment itu adalah barang bangunan dan peralatan, covenant itu cicilan, goodwill itu adalah goodwill, ya kan? Teman-teman pasti tahu goodwill. Inventory itu persediaan, dan investasi itu investasi, dan NCI NA of salt itu adalah aset bersih yang ada pada salt itu. Aset bersih NCI di salt, gitu. Nah, 39.000 itu didapatkan dari line ini, yang ini, ya, bagian ini. 85.000 juga teman-teman bisa lihat, 52.000, 26.000, 6.500. Nah, 6.500 itu inventory ini, jadi teman-teman kurung. 156.400 itu hasil dari aset bersih yang dimiliki oleh Pepper, hasil pembagiannya. 156.400 dan 39.100. Nah, selanjutnya ini adalah akumulasi depresiasi pada jurnal entry. Nah, akumulasi depresiasi ini biasa juga dikenal dengan jurnal opsional gitu kan. Nah, pada jurnal akumulasi depresiasi ini, teman-teman mungkin bingung dapatnya itu dari mana. Nah, 57.200 itu teman-teman bisa lihat di kertas kerja pada awalnya tadi. Nah, di mana teman-teman bisa lihat pada paper ini. Nah, ini akumulasi depresiasi. Di mana kan akumulasi depresiasi pada paper itu kan senilai 195.000 dan pada salt itu sama dengan 57.200. 57.200. Nah, teman-teman menggunakan salt ini 57.200. Masukkan saja pada jurnal akumulasi depresiasinya. Nah, di mana jurnal akumulasi depresiasi atau jurnal optional ini yang debitnya itu adalah akumulasi depresiasi dan bagian kreditnya itu adalah bangunan dan peralatan, seperti itu. Nah, didapatkanlah hasil dari kertas kerja yang dimiliki oleh antara paper, ink, dan salt ini, di mana teman-teman bisa lihat di sini kan nilai yang ini sama dulu, disamakan gitu kan. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan juga ya, pada chapter 5 itu yang membedakan antara chapter lainnya itu adalah ada big value dengan excess cost. Dimana big value dan excess cost ini jangan sampai dilupakan gitu kan. 197.600 dan 156.400 itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di hasil ini. Nah, 197.600 ini didapatkan dari nilai buku dan 156.400 itu didapatkan dari kalkulasi excess value. Nah, teman-teman bisa lihat gitu kan di sini di paper, tetapi di salt itu tidak dilaporkan. Maka didapatkanlah hasil dari debit dengan kredit. Nah, mungkin teman-teman harus memahami juga antara debit dengan kredit itu kan. Nah, di mana pada inventory di sini 6.500 dan juga ada nih book value 197.600. Nah, pada nilai nominal ini, teman-teman juga bisa memperhatikan nih ada 3 warna yang berbeda di dalam elimination entries. Yang pertama ada warna biru tua, yaitu nilai 197.600. Nah, ada nilai yang kedua yang kita samakan ya, namanya sedikit keabu-abuan gitu kan, ini abu-abu. Nah, itu ada 6.500, ada 156.400. Nah, ada juga yang warnanya biru muda, yaitu 57.200. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk yang biru tua itu adalah hasil dari nilai buku. Nah, untuk yang keabu-abuan itu adalah nilai dari excess value. Dan untuk yang biru muda itu, ya, yang 57.200 itu adalah hasil dari akumulasi depresiasi atau jurnal opsional. Jadi teman-teman harus memperhatikan bahwa di dalam elimination entries ini yang dimana dilaporkan hanya neraca ini, teman-teman harus menguasai jurnal eliminasi, jurnal excess value, dan jurnal opsional atau akumulasi depresiasi. Nah, Bang, itu alasan dia debit dengan kredit itu seperti apa gitu kan? Nah, di mana teman-teman bisa memperhatikan nih inventory itu 6.500. Nah,
kenapa gitu ndak di debit aja gitu, kenapa harus dikredit gitu. Begitu pula alasan untuk 197.600 itu kok bisa dikredit, kenapa ndak di debit gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat kan bahwa tanah ini 39.000 itu kok kenapa di debit gitu kan. Nah, teman-teman harus memperhatikan jurnal pada nilai buku, excess value, dan akumulasi depresiasinya, di mana 6.500 itu kan letaknya pada kredit. Di sini inventory, investasi, dan EC itu di kredit. Ini di kredit semua, ini di debit. Nah, ini di debit, kredit. Nah, pada jurnal eliminasi juga common stock return earning itu kan di debit. Nah, untuk di kreditnya itu investasi dan NCI. Jadi, teman-teman harus memperhatikan letak jurnalnya itu sebenarnya di mana gitu, jurnal-jurnalnya. Jadi, tidak sembarangan gitu untuk menyelesaikan elimination entries-nya untuk pelaporan neraca pada paper dan salt gitu. Nah, selanjutnya kita pada konsolidasi, yaitu konsolidasi ini hanya menjumlahkan gitu kan antara paper dengan salt gitu kan. Di sini teman-teman bisa lihat hasil konsolidasinya, tinggal dikalkulasikan saja gitu kan. Nah, ini kenapa gitu kan pada big value-nya itu tidak ada konsolidasinya, karena 197.600 itu hanya menunjukkan kreditnya dan 156.400 itu sudah dikurangkan dengan kreditnya. Jadi ini tidak ada nilainya gitu kan untuk nilai buku dan excess cost. Nah, oke, mungkin untuk soal yang 80% akuisisi di paper ini mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan gitu kan. Sarannya teman-teman bisa lebih memperhatikan juga soalnya itu pengakuisisinya berapa gitu kan. Terus life remaining-nya gitu ya, berapa. Sebenarnya di life remaining ini ya kan untuk pelaporan kertas kerja, di mana yang kita lihat kertas kerja di sini hanya menampilkan balance sheet, tidak ada yang namanya income statement, terus pelaporan return earning. Jadi life remaining belum kita gunakan. Life remaining itu sebenarnya bertujuan untuk menjumlahkan akumulasi depresiasi atau amortisasinya gitu. Jadi disinilah teman-teman bisa membuat diri sendiri paham dulu yang ditanyakan soal itu seperti apa. Nah, saya ulangi lagi, untuk yang perlu diperhatikan dalam soal ini adalah nilai buku, perhitungan nilai buku, terus jurnal eliminasi, terus perhitungan excess value, terus jurnal reklasifikasi, dan jurnal akumulasi depresiasi atau yang disebut dengan jurnal opsional. Nah, ini juga teman-teman harus memperhatikan posisi antara debit dengan kredit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semangat.